أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Rabbul Izzah yang memberikan kita nikmat tak berbilang, nikmat yang terus menerus Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga kita sadar diri untuk terus memanfaatkan nikmat-nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat kesempatan, untuk semua hal yang membuat diri kita menjadi jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, yang kelak kita akan nantikan syafaatnya, Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa pula untuk keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi, min ali baitihil kiram. Salawat dan salam untuk seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah SAW, yang berarti kita termasuk di dalamnya. Semoga nanti pada saatnya kita semua diaku sebagai umatnya Rasulullah SAW karena berpegang teguh terhadap apa yang dianjurkan datang dari Rasulullah SAW. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allah kumpulkan kita dalam ketaatan hari ini di masjid yang Allah muliakan, hingga kelak insya Allah pada waktunya Allah juga kumpulkan kita di akhirat dalam kebaikan bijiwari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wa salihin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, abang-abangku, kakak-kakak sekalian, adik-adik juga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan beberapa lembar terakhir dari kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu darihahu wa nafa'anna Allahu bi'ulumihi fid darain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu lah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Izinkan Al-Fakir hari ini akan melanjutkan masih bab besarnya khulasah an tarikhil khilafatir rasyidah. Jadi rangkuman dari perjalanan hidup suksesornya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengampu khilafah. 4 pemimpin pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Khulafaur Rasyidin al-Arba'ah. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, maka hari ini kita beralih kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah menunjuk siapa yang kelak akan mengganti beliau pasca wafatnya beliau. Orang yang ditunjuk tak lain tak bukan sang kekasih yang selalu berjuang bersama, ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa betul-betul membedakan mana yang hak, mana yang batil, sehingga beliau mendapatkan julukan Al-Faruq, sang pembeda. Orang yang bisa membedakan mana yang hitam, mana yang putih, mana yang layak untuk dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang A, mana yang B. Dialah Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Huwa Amirul Mukminin, beliau adalah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Orang pertama khalifah yang dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang yang beriman. Laqabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Faruq. Rasulullah memberikan julukan kepadanya dengan sebutan Al-Faruq. Jadi yang membedakan, yang mampu membedakan. Li'annahu farraqa bainal haqqi wal batil, karena Umar ini tegas sekali untuk menentukan mana yang hak, mana yang batil. Buyi'alahu bil khilafah fil yaumil ladzi tufiya fihi Siddiq. Orang-orang berbaiat menjadikannya sebagai seorang pemimpin khalifah di hari saat Abu Bakar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses menjalankan tampu kekhalifahan maksudnya. Jihadnya, sabarnya, sehingga Allah muliakan Umar bin Khattab dengan Islam. Yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab pasca diangkat menjadi seorang khalifah, yang pertama adalah azluhu li Khalid ibn al-Walid anil imarah wa tauliyatu Abi Ubaidah makanah, yakni fi Fathil Quds. Jadi yang pertama kali dilakukan ketika diangkat jadi khalifah, mengganti panglima, pemimpin Khalid bin Walid dari jabatannya. Itu yang pertama kali dilakukan. Khalid bin Walid saat itu memang di zaman Abu Bakar As-Siddiq diamanahkan untuk menjadi panglima, menjadi pemimpin di beberapa peperangan yang melibatkan kontak fisik antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi, dan sukses luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda ini adalah orang yang peduli betul dengan sahabat-sahabatnya. Memberhentikan seorang Khalid bin Walid bukan karena beliau benci kepada Khalid, bukan. Tapi Khalid nih setiap mimpin perang selalu menang. Mau jumlah musuh lebih banyak, Khalid selalu bisa mematahkan musuh-musuhnya. Sehingga orang punya anggapan bahwa kalau perang bersama Khalid pasti menang. Bahwa Khalid ini Dewi Fortuna, sebagai keberuntungan kaum muslimin. Kalau udah perang di bawah strateginya Khalid, menang. Umar nggak mau menjerumuskan kaum muslimin, yang kemudian secara nggak langsung mengedepankan keyakinan mereka kepada Khalid bahkan ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Karena orang begitu, asal Khalid yang megang peperangan pasti menang sudah. Umar bin Khattab tidak mau itu. Terlebih kepada Khalid bin Walid yang notabene itu masih sepupuan sama Umar bin Khattab.
Jadi ini pelajaran berharga bahwa tetap yang harus ada yang ada di benak, pikiran dan hati kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya untuk kita. Memberikan kebaikan, memberikan kesembuhan, itu Allah. Maka kalau hidup kita di zaman Umar terus bilang, ya Khalifah, kalau sakit berobatnya sama dokter fulan, pasti sembuh. Oh, itu langsung ditegur pasti sama Umar. Karena itulah yang terjadi kepada Khalid bin Walid. Ketika orang-orang bilang siapa yang berperang di bawah kendalinya Khalid, pasti menang, langsung diganti sama Umar. Nah, qala lahu walamma ketika ada satu kesempatan Umar bin Khattab bermuamalah dengan Khalid bin Walid. Qala lahu, Umar bilang sama Khalid, wallahi ya Khalid, innaka alayya lakarim wa innaka ilayya lahabib. Demi Allah wahai sepupuku Khalid, engkau itu di mataku mulia, betul-betul mulia, dan engkau adalah orang yang betul-betul aku cintai ya Khalid. Jadi bukan karena ada perselisihan, ketidaksukaan Umar sama Khalid sebagaimana itu yang didengungkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dibilang ada clash sesama pemimpin kaum muslimin, tidak ada. Ini murni karena Umar bin Khattab ini mau menyelamatkan Khalid bin Walid supaya Khalid bin Walid ini juga nggak kebablasan terus jumawa. Begitu pula Umar pengen menyelamatkan akidah kaum muslimin. Jangan sampai kebergantunganmu kepada Allah memudar karena kau terlalu yakin dengan kemenangan yang dibawa kalau kau berada di bawah bendera Khalid. Itu. Coba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab nih itu sampai ngirim surat ke negeri-negeri yang pernah didatangi sama Khalid. Jangan sampai ada rumor yang nanti kemudian berkembang terus jadi liar bahwa Umar dengan kebenciannya memecat Khalid bin Walid dari jabatan dan kedudukannya. Nggak mau. Umar kirim surat ke tempat-tempat yang Khalid bin Walid pernah ada di situ sebelumnya. Apa kata Umar bin Khattab? Ini ada di dalam Bidayah wan Nihayah. Disebutkan wa kataba Umar ilal biladi wal amsar. Umar konfirmasi ke negeri-negeri yang dulu Khalid pernah ada di sana. Ngasih tahu sama penduduknya, sesungguhnya tidaklah aku menurunkan Khalid dari kedudukannya ansakatihi wala khiyanah, bukan karena kebencian juga bukan karena khianatnya seorang Khalid bin Walid, bukan, kata Umar. Walakin akan tetapi sesungguhnya aku mencopot jabatannya syafaqatan 'alan nufus min sur'ati hajamatihi wa syiddati sadamatih. Tapi saya tuh karena sayang, saya ngasihani seorang Khalid dari cepatnya serangan syaitan dan juga hawa nafsu yang bisa merusak seseorang dari amalnya. Jadi lagi-lagi Umar dengan jabatannya berusaha menyelamatkan orang-orang yang berada di dekatnya supaya nggak banyak tergelincir. Sekarang siapa sih Pak yang nggak senang dengan pujian? Siapa sih orang yang nggak suka dengan orang-orang yang memuja-muja dirinya? Dan itu bisa menggelincirkan. Apalagi sampai punya mindset tadi, kalau di bawahnya Khalid pasti menang. Itu. Dan ini terbukti nanti. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah itu pernah mencopot jabatannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ista'malahu ala Bahrain. Umar pernah meminta Abu Hurairah jadi gubernur di Bahrain.
Sekian tahun tuh. Begitu pulang, dicek sama Umar. Ternyata Abu Hurairah membawa harta sampai 10.000 dirham. Terus kata Umar, apakah kau memerangi Allah dan kitabnya? Kau sampai bawa harta sedemikian banyaknya ya Abu Hurairah. Umar nih langsung ngomong, apakah kau memusuhi Allah dan kitabnya? Kata Abu Hurairah, demi Allah, bahkan saya memusuhi siapapun yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan kitabnya. Wa min aina laka hadza? Terus dari mana nih uang kok banyak betul? Kata Abu Hurairah, punten Amirul Mukminin, gitu kalau orang Sunda begitu gitu. Mohon maaf Amirul Mukminin, saya punya ternak nih, melahirkan banyak sekali anak-anak ternaknya. Saya punya hamba sahaya, nggak saya suruh bersih-bersih di rumah, nggak, tapi saya bikin produktif, menghasilkan banyak harta untuk diri saya. Bahkan gaji saya tuh jarang saya ambil, sehingga begitu mau pulang ke Madinah baru saya ambil. Ini kenapa uang saya banyak? Apa yang terjadi sama Umar? Maafkan aku Abu Hurairah, saya takut ada yang luput dari dirimu. 10.000 ini saya ambil. Diambil Pak 10.000 ini. Oh, kalau kita tuh kayak begitu kejadian, pisau udah keluar itu kayaknya Pak. Hasil jerih payah kita itu. Tapi Umar bukan seorang perampas aset, bukan. Beliau demi Allah karena kecintaannya kepada sang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Makanya dipotong tuh jalur-jalur yang punya potensi untuk menjerumuskan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Habis gitu di cross check sama Umar. Udah di cross check, oh ternyata betul harta yang didapatkan oleh Abu Hurairah karena memang ternaknya ini menghasilkan banyak sekali. Tambah lagi dia punya hamba sahaya, asisten rumah tangga, dibuat produktif. Tambah lagi gaji yang jarang diambil baru diambil sebelum pulang. Oh betul. Fair. Kata Umar bin Khattab, Abu Hurairah sengaja datang ke situ. Apa yang kau katakan benar, aku yang salah. Fair. Seorang pemimpin kalau sudah salah ya dia akui salah. Tapi kesalahannya bukan karena ingin menjerumuskan, kesalahannya pengen menyelamatkan, kan begitu. Kemudian ditawarin lagi, Abu Hurairah mau nggak balik ke Bahrain jadi gubernur lagi? Kata Abu Hurairah, maaf, saya nggak mau. Gitu. Bukannya ngambekan atau baper kata anak sekarang, bukan. Tapi Abu Hurairah justru kembali mau menyelamatkan Umar bin Khattab supaya tidak seuzon kepada orang selain dirinya. Jadi ini sama-sama pengen islah. Oh indah betul. Kalau kita sesama muslim ini mau saling menasehati, mau saling untuk bisa saling mensupport dalam ketaatan. Cuman repotnya di kita nih, nggak semua orang tuh punya kepedulian. Nafsi-nafsi aja lah, dia mah dia, kita mah kita, yang penting kita mah taat sama Allah. Lah, sahabat itu saling support, Pak. Yang repotnya lagi nih kadang-kadang yang dinasehatin nggak terima. Apa-apaan ngasih-ngasih nasihat, urus saja diri kamu sama saudara kamu dan keluarga kamu. Wah ini repot lagi sudah. Ya. Ruh itu yang sekarang hilang. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sahabat itu terbuka tangan mereka, Pak, untuk memberikan nasihat dan menerima nasihat. Kalau baik pasti akan dilakukan nasihat itu, akan dikerjakan dan diterima nasihat itu. Jadi ini sesuatu yang mulai hilang, ya mudah-mudahan Allah kasih kita hati yang luas ya, sehingga ada keterpanggilan ketika melihat ada kemungkaran, kita bisa untuk ada keterpanggilan mengislah dengan cara yang tentu saja baik. Dan semoga kalau kita yang punya kesalahan, ketika diingatkan kita bisa terima kesalahan itu dan mau memperbaiki. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda dengan Khalid bin Walid, juga dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Siap nggak Pak? Iya, kita harus berbesar hati yang kayak begini nih. Juga jangan cuek, jangan nggak peduli kalau kita ngelihat ada sesuatu yang harus diislah, islah.
Islam. Tapi tentu saja dengan cara yang paling pas, yang proporsional, yang paling baik. Ya. Nah, kalau kita pakai caranya Abu Bakar, pakai caranya Umar, ya repot juga. Repot juga. Tentu dengan cara yang baik, insya Allah. Bukan berarti Umar tidak baik. Umar memang sudah kayak begitu tipikalnya. Ya. Tapi ketika kita tarik dengan ahwal, ya, dengan kebiasaan di negeri kita, ya mungkin kurang pas, harus cari yang lebih pas. Ini masalah tariqah. At-tariqah ahammu minal maddah. Harus tahu caranya yang pas dan proporsional. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda menjadi khalifah luar biasa, futuh di mana-mana, ya. Beberapa negeri-negeri itu menyatakan menjadi bagian dari kaum muslimin, terutama di daerah utara, perbatasan dengan Romawi itu sedikit demi sedikit itu mulai masuk ke dalam agama Islam. Dan banyak sekali yang Islam itu masuk dengan kedamaian. Ada yang kontak fisik, ada memang, itu nggak bisa dipungkiri. Ya. Tapi karena memang itu membutuhkan kontak fisik. Sementara yang lain tuh masuk dengan jalur damai, dengan jalur dakwah. Nah, di tahun ke-14 waqt tama fathu Damashq, ya, Damaskus di Hims, ya, sekarang disebutnya Homs, itu di Syria. Terus juga sebuah daerah namanya Ba'labak, terus Basrah. Terus juga ada daerah namanya Aballah. Ya. Itu semua bisa dibebaskan. Ya. Terus di tahun ke-14 juga Jama'a Umar an-nas ala salati tarawih 20 rakaat. Di tahun ke-14 itu Umar memberlakukan sholat tarawih 20 rakaat. Sebelumnya nggak segitu, dan Umar mengumpulkan ini sholat taraweh berjamaah. Jadi Rasulullah SAW itu pernah sholat taraweh berjamaah. Ya. Tapi lama-lama makin banyak orang yang ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW. Rasul khawatir, jangan-jangan nanti diwajibkan sama Allah, umat jadi beban dan terlalu berat. Maka Rasulullah berhenti dari sholat berjamaah. Sekian tahun berlalu, diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah di tahun ke-14. Jadi 20 rakaat tarawihnya. Tambah witir 23. Itu di tahun ke-14. Di tahun ke-15 ya, terbebaskan lagi beberapa negeri. Di Jordan bebas, Yarmuk, Qadisiyah juga bebas. Bahkan Sa'ad ya, itu membangun Kufah, Masar Sa'ad al-Kufah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah mulai membangun administrasi pemerintahan. Dibangunnya diwan-diwan. Diwan ini apa? Kantor-kantor gitu ya, pusat administrasi. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi visioner Umar bin Khattab. Nah, dan Umar bin Khattab ini dekat sekali dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak seperti apa yang digaungkan oleh orang-orang yang nggak suka dengan ukhuwahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mengadu-adu antara Ali bin Abi Thalib dengan baqiyatus sahabah, sahabat-sahabat yang lain. Nggak. Umar itu dekat sekali dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan Umar nih kalau mau mengekspansi Islam ke negeri-negeri yang lain, itu konsultasinya sama Sayyidina Ali. Ali, gimana pendapatmu? Berapa persentase kita bisa memenangkan peperangan ini? Oh, kata Ali, ya, sebagian riwayat menceritakan ini ya. Kata Ali bin Abi Thalib, inna hadzal amr lam yakun nasruhu wala khuzlanuhu bi kasratin wala qillah. Kalau kita 50-50 lah. Tapi kita harus yakin di belakang kita tuh ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menang karena Allah. Kalaupun kalah
itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maju wahai Umar, maju. Oleh karena itu nanti beberapa negeri itu bisa diambil alih oleh kaum muslimin, dan itu berkat juga andilnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi nggak seperti yang diberitakan orang-orang yang nggak suka dengan ukhuwah antara Ali bin Abi Thalib dengan baqiyatus sahabat yang lain. Nah. Ini dekat sekali. Orang kalau udah minta pendapat dan untuk masalah krusial, ya nggak mungkin sama orang yang dia nggak suka dan dia musuhi. Pasti orang yang dia percaya. Dan kalau udah ngejawab dan ngasih pandangan terbaik, itu pun kepada orang yang dianggap terbaik. Ya. Nah, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, juga pernah terjadi ta'un amwas. Ta'un, ini wabah. Di sebuah daerah namanya Amwas. Wa fi sanati samani asyra. Di tahun ke-18. Waqa'a bisyami ta'un. Di Syam itu terjadi sebuah wabah. Sebuah wabah di Syam, namanya ta'un amwas. Sebagian riwayat bilang ini tahun ke-17. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang saat itu pengen melintas ditahan. Terus terjadi perselisihan di situ. Kita laju aja apa kita pakai jalan lain nih gitu. Ada sebagian sahabat, udah tawakal Allah, percaya saja sudah. Kalau Allah kasih sakit-sakit, kalau enggak ya enggak. Ayo kita teruskan. Sementara Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu arba pernah ngedengar hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mendengar informasi ada sebuah wabah di sebuah negeri, kalian gak usah dekati. Tapi hendaknya kalian keluar dari daerah itu atau menjauh dari daerah itu. Itu bentuk ikhtiar kita. Ya, makanya tawakal itu harus dengan ikhtiar. Banyak contoh-contohnya nanti kan. Bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak mau untuk mengaitkan untanya, terus mengatakan udah kalau Allah jaga ya nggak akan hilang. Lantas kemudian ditegur kan, nggak begitu caranya. Ikat dulu baru tawakal. Jadi tawakul labudda ayyakuna muqtarinan bikasbil asbab. Tawakal itu bukannya pasrah terus gitu aja, enggak. Dia harus ikhtiar dulu. Itu ya tawakal. Nah, ini ta'un amwas. Di wabah amwas ini ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, termasuk orang yang paling dicintai oleh Umar bin Khattab. Siapa dia? Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu arda. Abu Ubaidah ini yang paling dicinta sama Umar. Julukannya Aminu Hadhil Ummah. Rasul yang ngasih julukan. Orang yang paling terpercaya dari umat kita ini. Gimana Umar gak kesengsem sama Abu Ubaidah? Saat Umar bin Khattab datang ke Al-Quds, terus kemudian mendapatkan kunci Al-Quds dari orang-orang yang sebelumnya menguasai Al-Quds. Terus kemudian di sela-sela hari-hari khalifah di Al-Quds Filastin, beliau datang ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu masuk ke rumah Abu Ubaidah, melongo Umar, ngelihat kanan, ngelihat kiri, nggak ada apa-apa di rumahnya Abu Ubaidah. Sempit rumahnya. Cuman ada satu perisai dan juga satu peralatan perang. Nggak ada di rumahnya tuh pernak-pernik. Wah, nggak ada. Ya Allah. Sampai ditawarin sama Umar, nggak mau ngisi rumah yang lebih layak. Engkau ini gubernurnya Dimashq. Engkau ini pemimpinnya. Kata Abu Ubaidah, ya saya kan nyontohnya sama kamu ya Umar. Saya nyontohnya sama kamu. Ya Allah. Aminu hadhil ummah. Pernah satu waktu Umar bin Khattab lagi ngobrol-ngobrol sama para sahabat. Kata Umar, kalau kalian diperkenankan doa dan doa kalian itu diijabah sama Allah, kalian mau doa apa? Oh, yang satu, ya Amirul Mukminin, kalau saya meminta dapat harta yang halal barakah supaya saya bisa sedekah sebanyak-banyaknya sama kaum muslimin.
Kalau saya Amirul Mukminin, saya minta agar kelak saya diwafatkan dalam keadaan jihad fisabilillah, biar saya nggak dihisap nanti. Sementara Amirul Mukminin bilang, kalau saya enggak. Saya berharap Abu Ubaidah Ibnul Jarrah hidup lagi, dan ada beberapa orang seperti Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Saking kangennya saya dengan sosok Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu taala. Sama sahabat yang kayak begini, Umar bin Khattab nyaman betul, aman. Tapi kalau ada sahabat yang sekiranya itu punya potensi kegelincir, beliau tuh khawatir. Makanya kayak Khalid bin Walid radhiyallahu an, Abu Hurairah tadi tuh ditegur langsung sama Umar bin Khattab. Memang karakternya yang seperti itu. Hadza huwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau adalah orang yang pemberani. Semenjak beliau mendeklarasikan keislamannya itu udah dengan cara yang tidak biasa. Beliau ketok rumah pembesar-pembesar, Sonadid, Quraisy, kafir Quraisy. Tok tok tok, dibuka pintu. Saya mau kasih tahu, saya sudah bersyahadat. Ketok lagi pintu sampingnya. Pembesar Quraisy, saya udah Islam. Semua diketok-ketokin. Emang udah hilang urat takutnya itu udah hilang. Udah putus urat takutnya itu. Ya. Kemudian saat beliau hijrah, yang lain sembunyi-sembunyi. Cuman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau naik ke Bukit Gubais. Terus beliau teriak-teriak, orang-orang Quraisy, saya mau kasih tahu, malam ini saya mau hijrah. Yang mau jegat, monggo. Yang mau ibunya kehilangan anak, yang mau istrinya jadi janda, yang mau anak-anaknya jadi yatim, saya tunggu di belakang lembah. Wow, itu Umar bin Khattab. Putus urat takutnya sudah. Ya. Bahkan nanti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu ngasih kesaksian. Waktu saya masih kecil dulu, salah satu yang paling saya takut ya Umar, kata Ali. Beruntungnya Allah Subhanahu wa taala menguatkan Islam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kalau enggak saya takut banget sama Umar. Perempuan-perempuan itu pernah satu waktu lagi belajar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin karena jam belajar yang sedikit sehingga pertanyaannya banyak. Maka wanita-wanita berebutan untuk nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai enggak kondusif tuh. Kebayang, kayak kita lagi ngajar, terus anak-anak nanya, sini nanya, sana nanya, tengah nanya, depan nanya, belakang nanya. Jadi nggak kondusif tuh. Saat nggak kondusif itu, Umar bin Khattab lagi datang bertamu ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedengeran derap langkahnya, terus Umar mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakatna, semua terdiam, diam semuanya. Rasulullah sampai ketawa sendiri tuh ngeliat kayak gitu. Terus kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah, ya Rasul, kalau senyum ganteng betul ya Rasul. Ya Rasul, kenapa kok senyum-senyum begitu? Kata Rasul, tadi nih wanita-wanita tuh nggak kondusif, teriak sana teriak sini. Tapi begitu kau masuk ya Umar, terdiam seketika, kata Rasulullah. Umar langsung marah. Perempuan-perempuan, kata Umar, seharusnya kalian lebih layak untuk takut dan hormat kepada Rasulullah ketimbang diriku, kata Umar. Harusnya Rasul yang kalian takut. Ngapain sama saya? Umar bilang begitu. Ada yang nyeletuk di balik tirai. La anta afza ya Umar, soalnya engkau lebih galak ya Umar, katanya gitu. Jadi Umar ini badannya besar. Terus kemudian memang kalau sekarang tuh juara martial arts. Kalau sekarang itu ya, beliau tuh juara gulat di pasar Ukaz. Ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi orang-orang tuh bahkan dengan wibawanya Umar tuh sungkan ketika ditanya, ya Umar, apa rahasia kok banyak orang begitu sungkan dan takut pada dirimu? Lah syai, nggak ada apa-apa. Bahkan Umar kan dikasih tahu kan, kalau ada syaitan lewat satu jalan dan jalan itu ada Umarnya, dia akan lewat jalan yang lain.
Setan takut, Pak. Setan takut. Kata Umar, siapa yang besar rasa takutnya kepada Allah, tidak kepada selainnya, maka Allah akan jadikan selain Allah itu akan takut pada dirinya. Jadi takutnya orang-orang dan sungkannya orang-orang kepada Umar itu ya karena rasa takutnya Umar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Umar bin Khattab itu badan besar, suara kencang. Idza qala asma' wa idza daraba auja. Dia ngomong di sini yang ujung kedengaran. Kalau lagi perang dia pukul satu, berantakan sudah itu. Idza daraba auja, pasti menyakiti musuhnya. Tapi Umar bin Khattab ini kalau udah masalah-masalah yang membuat dia ini ada dalam urusan akhirat, dia akan nangis. Sehingga di bawah kedua matanya itu ada khatain aswadain. Ada dua garis hitam. Kok bisa kayak gitu? Saking seringnya nangis, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Bagaimana beliau bisa nangis? Beliau sering punya waktu untuk tafakur, muhasabah. Beliau hisab bercermin sama dirinya sendiri. Sehingga hatinya itu peka. Kita perlu itu. Perlu tafakur, perlu muhasabah. Untuk membuat hati kita ini sensitif. Seringkali kita melihat sesuatu keburukan, tapi kita terbiasa saja dengan keburukan itu. Sebaliknya, matinya sensitivitas hati kita. Kadang melihat keburukan, tapi malah berani kita dekatkan. Tak lagi kita berpikir akhirat. Tak berpikir kita di alam kubur yang nggak tahu sampai kapan kita berada di sana. Tak lagi kita berpikir bahwa kelak kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah tahu apakah hisab kita itu berat atau hisab kita itu ringan. Umar diberikan kelembutan hati. Kenapa? Karena dia banyak tafakur, banyak muhasabah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat sebelum kita tutup ya, tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak-banyak kita muhasabah, banyak-banyak kita tafakur, supaya kita tahu aib, kekurangan yang kita miliki. Penyakit hati ini nggak bisa diobati dengan kita beli obat di apotek, di generik, nggak bisa. Penyakit hati sombong, dengki, hasad, ria, itu obatnya tafakur wa muhasabah. Dengan itu hati kita mudah-mudahan menjadi lebih lembut lagi. Tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditambal, mana yang harus dikejar. Bukan dunia, tapi akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah wafat 10 tahun setelah beliau memimpin kaum muslimin. Beliau wafat karena ditikam oleh Lu'lu' al-Majusi, yang disinyalir nggak cuman orang Majusi ini penyebabnya, tapi diprovokasi oleh Yahudi, diprovokasi oleh orang-orang munafik, orang-orang fasik, sehingga wafatlah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kemudian beliau meminta kepada Ummul Mukminin Aisyah agar diperkenankan untuk dimakamkan di dekat dua sahabat tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan diizinkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka sekarang kalau kita ziarah ke Rasul, maka salam kita selain kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Mudah-mudahan kisah singkat tentang Umar bin Khattab ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ada yang sekiranya baik bisa kita ikuti, ada yang sekiranya menambah kebaikan kita bisa kita terapkan dalam kehidupan kita insyaallah. Itu saja. Mari kita akhiri pengajian kita pada malam hari dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.